Sandra Dewi ini akan bisa berpotensi untuk terjerat ya? Ini pertanyaan yang ditanyakan oleh ribuan media. Udah terseret pasti. Ini jelas Sandra Dewi jelas terseret. Harmonis, suaminya ganteng, ketangkep ah. Dari kasus suaminya Sandra Dewi yang korupsi sampai 271 triliun, banyak orang-orang bertanya, kenapa sih koruptor-koruptor yang malingnya gede-gede itu kok banyaknya keturunan Tionghoa? Ya Tuhan, berkatilah Sandra Dewi supaya aset disembunyikan tidak ketahuan negara ya Tuhan. Heran banget gue mah sama tuyul zaman sekarang masih bisa sarang heyo. Guys, suami Sandra Dewi Harvey Muiz yang terlibat kasus korupsi 271 triliun, bagaimanakah kata Kejagung soal Sandra Dewi, apakah juga bisa ditersangkakan? Tapi kira-kira Sandra Dewi ini akan bisa berpotensi untuk terjerat ya? Ini pertanyaan yang ditanyakan oleh ribuan media, ya kan? Tadi saya bilang kepentingan pemanggilan seseorang itu adalah kepentingan penyidik dan penyidikan. Ya, ketika seseorang dipanggil untuk jadi saksi, itu berarti orang ini punya potensi untuk membuat terang suatu perkara, bukan potensi untuk jadi tersangka. Nah, baru setelah dilakukan satu pemeriksaan, ternyata ini bisa dijadikan tersangka, seperti itu. Jadi semua kepentingan pemanggilan seseorang itu adalah kepentingan proses penyidikan dan kepentingan penyidik dalam rangka membuat terang suatu perkara. Dan di sini Sandra Dewi bisa membuat terang kasus ini, bisa ya Pak ya? Semua bisa terjadi kepada siapapun, ya. Tidak saja dia, siapapun bisa terjadi dan siapapun bisa diperiksa dalam perkara ini sepanjang tadi ada keterkaitan dalam proses tindak pidana yang sedang kita lakukan penyelidikan. Ya guys, jadi sekarang Sandra Dewi statusnya adalah sebagai saksi yang bakalnya tentu menjadi penerang dalam perkara kasus korupsi yang dilakukan oleh suaminya Harvey Muiz. Nanti setelah tuntasnya kasus ini dan apakah ada atau tidaknya keterlibatan Sandra Dewi terhadap kasus suaminya, barulah Kejagung memutuskan bisakah Sandra Dewi ini termasuk ke dalam ketersangkaan karena keterlibatannya atau tidak, seperti itu. Namun saat ini status Sandra Dewi sebagai saksi, yang mana kemarin juga sempat telah memberikan keterangan, ditanyakan 5 jam oleh Kejagung, dan dikabarkan ada pemanggilan yang kedua atau selanjutnya untuk proses lebih lanjut tentang kasus korupsi 271 triliun ini guys. Udah terseret pasti. Ini jelas Sandra Dewi jelas terseret. Kalau Sandra Dewi nggak sama Harvey Muiz nggak bakalan sekaya sekarang. Namun karena saking viralnya kasus ini ya guys ya, banyak juga netizen atau orang-orang di luar sana yang bereaksi dan menduga keterlibatan Sandra Dewi dalam kasus korupsi yang dilakukan oleh suaminya tersebut, karena menurutnya tidak mungkin Sandra Dewi sebagai istrinya tidak terlibat dari kasus ini, walaupun memang Sandra Dewi telah memberikan omongan bahwasanya dia tidak tahu menahu dan tidak terlibat dari kasus suaminya. Namun ya guys, juga kita lihat dari pengacara ini menyatakan bahwasanya istri yang menikmati hasil korupsi dari suaminya. Oke, jadi konteksnya ini bukan istrinya ini yang korupsi, tapi suaminya yang korupsi, cuman sebagai seorang istri yang menikmati hasil dari korupsi sang suami tersebut, itu bisa berpotensi di penjara 20 tahun guys. Ini Bapak pengacara ini mengatakan juga ada tertuang dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Nah, kita belum tahu nih apakah benar atau betul Sandra Dewi tidak menikmati atau memakai hasil korupsi dari suaminya, menggunakan harta yang sumbernya dari hasil korupsi suaminya. Kalau memang dia tidak memakai sama sekali, tidak menikmati, ya bisa saja Sandra Dewi tidak terkena ya guys ya. Cuman menurut pengacara ini, istri yang menikmati hasil korupsi dari suaminya berpotensi, berpotensi dipenjara selama 20 tahun. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010.
Heran banget gue mah sama tuyul zaman sekarang masih bisa sarang heyo. Orang sih. Guys ya, jadi saat Sandra Dewi memberikan senyuman dan sarang heo kepada awak media atau kepada semua orang yang ada di sana waktu itu ya, memang banyak sekali yang bereaksi dan banyak sekali juga yang tertawa melihat Sandra Dewi yang seakan-akan ini tidak ada rasa menyesal atau panik atau sedih, takut dan lain-lain sebagainya. Dia benar-benar sabar dan tenang. Bahkan tak jarang dia memperlihatkan senyumannya kepada semua orang yang ada di sana pada waktu Sandra Dewi menghadiri pemeriksaan memberikan keterangan di Kejagung. Dari kasus suaminya Sandra Dewi yang korupsi sampai 271 triliun, banyak orang-orang bertanya, kenapa sih koruptor-koruptor yang malingnya gede-gede itu kok banyaknya keturunan Tionghoa? Jawabannya sebenarnya simpel, karena para pengusaha itu datang dari mereka. Ini sekaligus tamparan buat kita, introspeksi buat kita yang bukan keturunan Tionghoa. Ayo jadi pengusaha seperti mereka dan kita tetap jujur, cinta negara, cinta NKRI, biar tidak dikuasai oleh mereka kekayaan NKRI, begitu loh. Biar tetap bisa bermanfaat untuk rakyat. Itu tamparan kelasnya. Jangan mau sekolah ujung tinggi-tinggi ujung-ujungnya jadi pekerja. Gimana sih? Ayo mentalnya dirubah, jadilah pengusaha. Nah guys, jadi kenapa kebanyakan yang korupsi tersebut kebanyakan dari orang-orang Tionghoa atau orang-orang luar seperti itu ya guys ya, karena memang kebanyakan di antara mereka itu menjadi pengusaha, dan kita kan di Indonesia ini kebanyakan sudah sekolah tinggi-tinggi gitu ya, ujung-ujungnya juga jadi karyawan yang dibayar oleh mereka. Coba ambil hikmahnya, menurut abang ini ambil hikmahnya, jadikan kita motivasi dan inspirasi agar kita itu juga bisa menjadi bos pengusaha yang bisa memperkerjakan banyak orang juga seperti itu. Cuman hikmah yang diambil atau pelajaran yang diambil itu yang positif ya guys, jangan yang negatifnya. Yang korupsinya jangan dilakukan, jangan diambil, tetapi lebih ke bagaimana kita itu bisa memperkerjakan orang menjadi bos pengusaha, bukan terus-terusan menjadi bawahan atau karyawan. Begitu ya guys, lebih kurang. Istrinya cantik, sering dimanja, jauh dari gosip, harmonis, suaminya ganteng, ketangkep tuh gara-gara korupsi. Jadi kita nggak bisa ngejamin kalau misalnya memang kekayaan seseorang itu adalah hasil dari tak korupsi. Gimana dong? Sangat disayangkan sekali harus ditangkap oleh polisi. Karena memang artis yang satu ini jauh dari gosip, jauh dari kisruh rumah tangga, karena harmonis. Dan si suami selalu memanjakan istrinya dengan kemewahan yang ada. Baru banget ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi. Sabar ya mbaknya, Cici sabar, dan Kokon juga sabar ya, harus menekam di penjara. Guys ya, jadi memang benar rumah tangga Sandra Dewi dan Harvey Muiz ini memang untuk kasus yang aneh-aneh yang negatif itu jarang ya guys ya, bahkan mungkin tidak ada, karena memang keluarga mereka itu harmonis. Kelihatannya itu baik-baik aja dan tidak ada apa-apanya. Bahkan sempat pasangan Harvey Muiz dan Sandra Dewi ini menjadi pasangan yang diidolakan banyak orang nih di Indonesia. Bahkan apalagi soal pernikahan mereka yang kemarin itu menjadi motivasi untuk orang-orang juga pengen seperti itu ya. Karena benar-benar ala-ala Disneyland seperti itu membuat orang-orang juga termotivasi agar mendapatkan suami yang tampan, yang kaya raya dan bisa diratukan oleh suaminya seperti itu. Namun ya guys ya, memang ujian dalam rumah tangga itu kalau bukan selingkuh, KDRT dan lain-lain ya korupsi gitu. Jadi mungkin ujian dari rumah tangga Sandra Dewi dan suami bukan dari selingkuh, KDRT yang lain-lain juga bukan, tapi dari kasus korupsi ini guys, yang membuat sekarang yang mungkin kekecewaan yang mendalam dari seorang Sandra Dewi terhadap suaminya, yang mana efek dari yang dilakukan suaminya itu sekarang Sandra Dewi sampai menutup kolom komentar di akun sosial medianya karena memang benar-benar diserbu, diserang
habis-habisan sama netizen guys, seperti itu. Ya Tuhan, berkatilah Sandra Dewi supaya aset yang disembunyikan tidak ketahuan negara ya Tuhan. Saya yakin Dewi Sandra orang yang baik ya Tuhan. Saya berdoa supaya Dewi Sandra bisa melalui ini semua. Amin. Kayaknya ada yang salah deh. Aku kan bukan Kristen. Guys, jadi ya konten ini mungkin cibiran ya atau sindiran buat Sandra Dewi karena apa? Karena pada waktu Sandra Dewi menghadiri pemeriksaan Kejagung ya, dia kan mengucapkan pada netizen mohon doanya aja ya, seperti itu. Nah, abang ini mendoakan Sandra Dewi agar asetnya tidak ketahuan. Jadi ini merupakan sindiran buat Sandra Dewi ya, maksudnya ya lu adalah istri seorang koruptor gitu, mau minta didoain apa, mungkin seperti itu ya guys. Nah, kita putar lagi, lucu juga nih. Ya Tuhan, berkatilah Sandra Dewi supaya aset yang disembunyikan tidak ketahuan negara ya Tuhan. Saya yakin Dewi Sandra orang yang baik ya Tuhan. Saya berdoa supaya Dewi Sandra bisa melalui ini semua. Amin. Kayaknya ada yang salah deh. Aku kan bukan Kristen. Katanya semoga aset Sandra Dewi tidak ketahuan negara. Berarti memang ada aset yang disembunyikan di sini ya. Menurut sindiran dari konten kreator atau abang yang ini ya guys ya. Jadi seperti itulah bagaimana masyarakat Indonesia, bahkan banyak sekali konten kreator di TikTok dan di sosial media manapun dia beramai-ramai membuat konten juga dan menyindir Sandra Dewi, karena memang benar-benar ini viral banget beritanya, banyak yang bereaksi, banyak yang kecewa, banyak yang marah, banyak yang emosi. Bahkan ada juga beberapa yang mendukung atau kasihan terhadap kasus yang menimpa Sandra Dewi ini. Oke, sebelum aku menutup video ini, bagaimana tanggapan kalian tentang suami Sandra Dewi yang terlibat kasus 271 triliun kerugian negara? Dan menurut kalian, benarkah ini Sandra Dewi bisa terlibat, berpotensi juga kena atau tidak, seperti itu? Silahkan kalian berikan komentarnya dan tanggapan di bawah ini sebanyak-banyaknya. Kami dari YouTube Biasa TV mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.